Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'alal qalama lil kitaba wal kitaba lil qira'a wal qira'a lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Puji syukur kehadirat the King of the King, the Lord of the world, and the creator of everything in this universe is Allah subhanahu wa ta'ala. Biqaulina alhamdulillah. Salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada sang proklamator kemerdekaan yang terkenal dengan sistem dakwah yang mengajak bukan mengejek, yang merangkul bukan memukul, yang mengkafakan Islam bukan yang mengkafirkan Islam. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di sini kita akan sama-sama belajar tentang keutamaan ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Yang dimana biasanya kita kalau di hari-hari akhir itu kita akan merasakan agak loyo, merasakan capek. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala memancing kita semua melalui Rasulullah. Bahwasanya di hari Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa di antara 12 bulan. Dan di dalam Ramadan juga masih ada 10 hari terakhir yang lebih istimewa lagi. Bahkan Nabi dalam beribadah pun kondisinya dalam Ramadan berbeda jauh daripada luar Ramadan. Dan di dalam 10 hari terakhirnya juga berbeda jauh daripada 20 awal di bulan Ramadan. Kenapa bisa seperti itu? Atau bahkan hal ini dikarenakan kita sudah mendekati hari akhir Ramadan, jadi kita akan merasakan kehilangan. Atau bahkan hal ini memang ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya hal ini menjadi lebih istimewa karena dihubungkan dengan manusia paling mulia, penghuni surga tertinggi, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, banyak orang yang berlomba-lomba untuk melakukan ibadah lebih khusyuk dan lebih baik lagi, sesuai dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asru sadda min zarahu wa ahya lailahu wa aiqaza ahlahu. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malam-malam tersebut dan membangunkan keluarganya untuk beribadah. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, yang pertama tadi ada sadda min zarahu, yang artinya mengencangkan sarungnya. Hal ini dilakukan oleh Nabi dengan menjauhi istri-istrinya dalam rangka untuk fokus dalam beribadah, mulai dari zikirnya, baca Al-Qur'annya, infak sedekahnya, dan lain-lainnya dalam kebaikan bulan Ramadan ini. Lalu yang kedua yaitu menghidupkan malam-malam. Hal ini juga bukan hanya semata-mata sholat malam, tetapi dilakukan secara umum dan lebih meningkatkan lagi dari malam sebelumnya. Bahkan, kondisi Nabi dalam sholat malam ini dengan menggunakan kesungguhan hati dan melibatkan kerabat, sahabat, dan keluarganya. Sesuai dengan wa'iqozo ahlahu, yaitu membangunkan keluarganya. Hal ini juga sebagai kita bentuk perhatian kita terhadap keluarga kita agar tidak kehilangan kesempatan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Nabi juga mengajarkan kita beritikaf. Apa itu itikaf? Itikaf adalah menetap diri di masjid, yang artinya kita akan mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis ini, kalaupun kita belum bisa dan mampu, kita bisa mulai dari habis Isya sampai jam 12 malam, ataupun kita mulai dari jam 2 sampai pagi. Yang terpenting adalah, jangan sampai kita tidak menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, terkhususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dalam hadis ini juga, bahkan sosok Nabi Muhammad SAW yang sudah terjamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan lebih giat lagi dalam beribadah demi meraih ridhonya. Hal ini juga biasanya dihubungkan dengan Lailatul Qadar. Kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, kita akan mendapatkan pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kalau kita dihitung-hitung itu sekitar 83 tahun. Masya Allah banget kan. Lalu keutamaan lain, kita akan mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Yang tentunya kalau kita semisalnya kita baca Al-Quran ataupun sholat, kita akan merasakan kenikmatan yang belum pernah kita rasakan. Dan kita juga bisa fokus, bisa tenang, dan gak bisa terganggu. Kalaupun kita berhubungan dengan manusia, kita akan merasakan lapang, kita akan merasakan tenang kalau menghadapi takdir. Maka dari itu, sampai-sampai di 10 hari terakhir Ramadan ini, Nabi itu mengencangkan sarungnya, menghidupkan malam-malam dan membangunkan keluarganya
supaya masih bisa berlatih dan menikmati karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah juga penyebabnya kenapa Nabi itu kalau dicelah tidak membalas, kalau dilempar dia tidak marah, bahkan di akhir hidupnya pun ia mendoakan dan menyampaikan kalimat ingin menyayangi kita semua. Sehingga 10 hari terakhir Ramadan ini menjadi kesempatan kita, waktu emas bagi kita. Jadi marilah kita menargetkan diri kita masing-masing untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah, terutama beribadah malam. Mulai dari sholat hajat kita, sholat tahajud kita, doa-doa kita, zikir kita, dan infak sedekah kita. Supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terbebas dari api neraka. Jadi marilah kita persiapkan ibadah kita, hati kita, dan doa kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.